Orvala, kembali lagi bersama saya Dania di Orvala Channel. Dan sekarang kita berada di tempat yang luar biasa indah, besar, agak sepi pada hari segini, tapi tetap banyak yang lindungi ke sini. Kenapa? Karena ini adalah Palace Square dan di belakang kita adalah Windsor Palace, Zimny Dvorets. Di dalamnya ada Hermitage, museum terbesar di dunia, nomor 1 di dunia. Seluruh dunia, bisa bayangkan ya, yang itu adanya di kota kita, di kota St. Petersburg. Dan itu sangat cantik, luar biasa, sangat indah. Dan iya, yang dukung channel kita tahu ya, kalau saya sekarang berada di tempat yang dulu ada pohon tahun baru ya, yang tinggi sekali. Kita rekam juga dari sini, tapi waktu itu masih dingin. Sekarang kita sudah bisa menikmati cuaca yang lumayan hangat. Ini sekarang plus 5 derajat, tapi kita sudah sangat menikmati. Ayo kita sekarang mau masuk ke dalam dan lihat apanya yang ada di museum terbesar di dunia, yaitu The Hermitage di St. Petersburg. Dan lapangan ini seperti di Moskow, lapangan merah, paling pusat, paling utama. Dan di sebelah sini kita bisa melihat garis-garis, yaitu untuk parade, untuk Victory Day juga. Ya, dan kalau kita melihat banyak yang menuju sebelah sini dan ada veteran-veteran yang duduk dan lihat sebelah. Jadi ini memang sengaja ada di sini, dan juga ada zona tanpa mobil ya, tanpa kendaraan, kecuali mobil khusus. Nggak ada kendaraan yang boleh masuk ke sini. Jadi sangat aman dan sangat luar biasa. Mungkin kalian yang biasa lihat di mana-mana sangat ramai ya, di sini tetap ramai, tapi karena tidak semua bisa datang ke sini pada hari kerja, kebanyakan lebih ramai di sini pada hari weekend juga. Dan di belakang saya sekali lagi Windsor Palace, istana musim dingin ya, kalau kita terjemah. Dan di atas ada jam dan juga bendera Rusia. Sebelah sini ada pintu utama yang dulu lama ditutup, dan kita awalnya masuknya lewat situ. Dan sekarang kita bisa melihat kalau pintu utama di belakang saya, biasanya utamanya di tengah ya, yang kanan yang kiri tutup. Kenapa ya? Karena memang lewat pintu ini revolusi mulai, dan Lenin semua masuknya lewat sini. Dan karena itu pintu ini ditutup, nggak boleh ada yang datang ke sini lewat jalur yang sama. Jadi kita sebagai tamu museum masuk lewat pintu sebelah kiri. Kita sudah masuk ke dalam. Di sini ada taman di dalam istana yang sangat luar biasa. Ada taman satu lagi, itu kita akan bisa lihat nanti yang benar-benar di dalam. Kalau sebelah sini ini lama ditutup ya, kita nggak boleh masuk ke sini. Tapi sekarang sekitar 15 tahun lalu dibuka, dan kita bisa menikmati tempat ini juga. Nah, kalau kita mau masuk, pintu masuknya di belakang situ, dan sebaiknya kita bisa beli tiket langsung di sini. Ada tempat jualan tiket, terminalnya. Kenapa? Karena mungkin di dalam lebih banyak antriannya dan tidak semua langsung beli di sini. Misalnya kalau buat anak kecil atau orang pensiun atau sekolahan atau universitas yang kuliah, nggak bisa beli di sini. Di sini cuman yang buat dewasa saja dan orang asing juga. Kita mau beli tiket sekarang, yuk. Bayangkan musim dingin, di luar minus 20-25, kita ada liburan sekolah, tapi anak-anak tetap dari seluruh negara kita datang ke sini untuk melihat museum. Dan antriannya tidak hanya sepanjang ini, tapi juga kadang sampai lapangan yang kita tadi baru mulai ya. Yang kita masuk dari lapangan situ. Tapi biasanya ini antrian yang sudah pendek, dan kita misalnya antriannya di sini itu makan waktu sekitar 1,5 jam untuk masuk ke dalam. Dan nggak ada yang peduli kalau itu dingin, karena semua mengerti kalau di dalam itu terlalu indah ya buat kita
lepas itu yang buat kita pergi dan semua menunggu sampai anak kecil juga dan tetap menuju ke pintu utama untuk masuk ke museum terbesar di dunia yaitu The Hermitage di kota St. Petersburg. Sebelah sini ada sign yang sangat lucu yang tulisannya Осторожно, кошки, awas kucing. Itu tidak berarti kucing itu bahaya, tapi itu sebagai patung kecil untuk kucing-kucing yang memang dari awal, dari berapa ratus tahun lalu tinggal di bawah di museum-museum dan mereka jaga gedung sebesar ini biar nggak ada tikus yang masuk dan sampai sekarang kucing dijaga, dikasih makanan dan mereka dinamai sebagai karyawan museum juga, tidak hanya yang datang dan pergi, semua punya nama dan semoga semua dalam kondisi baik-baik. Dan gini saya sudah pakai masker, berarti kita sudah masuk ke dalam. Kita sudah taruh baju di garderoba, seharusnya cloakroom ya. Dan di belakang saya dan villa ada utama dan kita mau masuk. Pertama, jangan lupa kalau tiketnya ada kodenya dan ini nanti kita akan scan ya. Dan juga sebelah sini selalu ada peta museum dan dari sini sendiri kita sudah bisa bayangkan besarnya 3 lantai dan sangat luas dan itu termasuk beberapa gedungnya. Ini Winter Palace dan ini ada gedung-gedung yang lain dan sebelah sini kebanyakan bahasa Rusia, bahasa Cina dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia belum ada, tapi ya di Orvala kita pakai bahasa Indonesia terus. Oke. Ini saya nggak perlu karena saya sudah tahu dalamnya. Ayo kita masuk. Kita sekarang sudah masuk ke dalam dan itu semuanya sudah mulai dari pintu masuk. Ada banyak skulptur-skulptur dan ada banyak eksponat ya. Banyak yang sangat menarik, kita bisa melihat langsung kita pas masuk. Dan untuk yang datang ke museum tanpa guide ya, di museum dan seperti di semua museum, di situ kita bisa ambil audio guide yang ada bahasa Inggris juga. Siapa tahu mungkin kalian bisa latihan bahasa Rusia di sini juga. Nah, paling terkenal, paling indah, paling cantik, tengah sebelah sini adalah Iordanskaya Lestnitsa atau Posolskaya. Posol artinya dubes. Dulu orang dubes dari luar negeri datang ke sini dan memang naiknya karena ketemuan di atas dan jadi mereka masuk lewat sini dan mereka langsung lihat sangat indah dan cantik di sini. Dan emasnya dulu lebih banyak. Kenapa saya bilang dulu? Karena memang pernah terjadi kebakaran sangat besar di sini karena memang cerita kebakaran itu akan kita cerita di atas itu karena ada tempat yang dari situ mulainya dan juga hampir banyak semua ini rusak ya karena kebakaran itu dan dibangun ulang, direnovasi ulang untuk mereka coba-coba simpan keasliannya tapi nggak 100% bisa. Kalau kita lihat ke atas kita bisa lihat kalau memang kotaknya lebih besar daripada gambar di atas yang ada emasnya. Itu karena memang asal awalnya itu lebih besar, tapi setelah kebakaran di seluruh Eropa mereka tidak bisa ketemu yang sebesar dulu. Jadi ditaruh yang paling besar mereka bisa ketemu ya. Itu namanya plafon bahasa Rusianya. Yang tanya mungkin tentang emasnya, kalau sekarang ini sudah bukan sama ya emasnya, tapi dulu pas bangun itu pakai emas yang lebih banyak persen emas ya, bukan yang kita beli di toko-toko sekarang ya, emas bukan 100% ya, tapi ada persennya lebih banyak persennya. Dan juga kebanyakan yang di atas itu lukisannya ya, bukan skulptur. Tapi karena lukisannya sangat cerdas, itu kelihatannya seperti 3D. Dan kalau kita lihat dari bawah, kita bisa melihat seperti itu skulptur-skulptur kecil di atas.
menariknya juga di sini adalah kalau tangga ini sangat lebar. Kalau sekarang kita bangun rumah mungkin sebesar istana, kita nggak pernah bangun itu tangganya, kita nggak perlu selebar ini. Kenapa ya? Kalau kita bisa bayangkan sekarang kita nggak pakai gaun yang sangat lebar ya, tapi dulu orang yang tinggal di sini dan datang ke sini pakai gaunnya yang sangat besar, kadang terlalu lebar, jadi mereka perlu tangga yang lebih lebar untuk bisa masuk, dan mungkin 2-3 wanita bisa naik ke sini karena dulu perlu lebih lebar ya tangganya. Sekarang kita masuk ke ruangan yang namanya Field Marshalski. Field Marshal itu paling tinggi statusnya di Army, dan kita bisa melihat semua mereka pakai warna biru, ada tanda ya kalau itu memang paling tinggi. Dan saya pribadi sangat suka ruangan ini, tidak hanya karena ini luar biasa dan di sini ada banyak portret-portret Field Marshal yang terkenal yang sangat-sangat penting untuk sejarah Rusia, tapi juga ada 2 poin sangat menarik di ruangan ini. Pertama, ruangan ini dibuat proyek ya oleh arsitektur kesukaan saya, yaitu Henri Louis Auguste Géricault de Montferrand yang juga bangun Katedral Isaac ya. Dan juga di belakang sini kita bisa melihat dinding, dan memang dari sini mulai kebakaran di tahun 1837, karena sekarang di belakang sini kita bisa lihat dindingnya pakai batu ya, dan juga dinding sebelah sana. Jadi gini, ada 2 batu tapi di tengahnya ada kayu, dan karena di bawah ada farmasi apotek sendiri, karena itu mereka buat obat-obat sendiri untuk yang tinggal di istana. Mungkin ada yang salah atau apa yang terjadi, karena ada kan api ya, mereka panasi, dan juga kena api itu keluarnya naik cepat sekali karena di dalam itu ada kayu, dan kebakaran mulainya di sini. Dan dari sini itu menuju ke seluruh istana, karena sekarang kita melihat lebih banyak ada dekorasi batu. Dulu memang di dalam, dan juga kan mebel-mebel dibuat dari kayu, jadi dan lantai juga kayu, dan karena itu kebakaran itu jadi sangat besar sampai semua istana kena api itu. Dan fakta yang sangat menarik tentang kebakaran itu yaitu dulu semua portret-portret, skulptur, barang yang sangat-sangat berharga dibuang ke jendela biar nggak kebakaran, biar nggak kena api, dan kemana-mana ke dalam atau ke Palace Square yang tadi, dan tidak ada satupun yang hilang, karena orang yang di luar walaupun kadang ada yang miskin ya, mereka tidak ambil, tapi mereka kebalik, mereka jaga karena mereka tahu ini sangat berharga. Nah, kita sekarang menuju ke ruang yang ada portret orang yang terkenal, dan pasti teman Orvala tahu itu siapa namanya. Ruangan ini sangat luar biasa, itu namanya Petrovsky Zal. Ruang ini dinamai untuk Peter pertama, dan walaupun dia tidak pernah datang ke istana ini karena dibangun setelah dia sudah meninggal, tapi tetap untuk jaga nama orang yang bangun kota kita, dan untuk jaga nama yang sangat luar biasa buat sejarah Rusia. Jadi kita sampai sekarang bisa melihat tempatnya, dan kita cuma bisa bayangkan kalau dia pernah berada di sini, walaupun nggak pernah dia datang ke sini. Ini sebagai memorial untuk Peter pertama.
sekarang kita berada di ruangan yang namanya ruang lembang ya. Dan di sini kita bisa melihat sangat banyak emas. Luar biasa emasnya, sangat banyak. Kolomnya dan dekorasinya, lampunya, semuanya. Dan kalau kita melihat ruang sebesar ini, biasanya itu dipakai untuk dance dan tari-tari, dan ada acara ya, dansa ya, ada acara yang sangat besar. Kita cuma bisa bayangkan banyak orang di sini yang menari bersama, menikmati musik yang bukan dari internet ya. Ada orang atau musisi yang duduknya sebelah, dan juga sangat bagus akustiknya, sangat besar, sangat indah, dan kadang juga disewa untuk acara yang sangat besar. Di sini kadang terjadi yang acara dari Hermitage juga, dan kadang bisa datang ke sini untuk dansa, tapi ini khusus untuk nggak semua ya. Kalau kita belum pernah bisa datang ke sini. Nah, tapi ini memang sangat luas dan besar, dan sekali lagi saya mau perhatikan lantai ya. Kalau di Hermitage, di setiap ruangan ada lantai yang buatan kayu yang seperti mosaik, dan itu sangat indah dan cantik. Oke, kita lanjut. Sekarang kita berada di ruangan yang sangat panjang dan ada banyak portret-portret. Berarti ini bukan ruangan tapi galeri ya. Dan galeri ini dinamai Galeri 1812. Yang tahu sejarah Rusia itu waktu ada perang Rusia dan Prancis. Waktu itu Alexander pertama imperator di Rusia, dan kita bisa melihat sangat banyak portret marshal, portret general-general, leutnant, ada banyak orang dari army waktu itu. Dan juga perang itu terjadi sangat pendek karena Rusia cepat menang dan Perancis lumayan cepat kalah. Ada dua battle utama, dan setelah itu jadi kita menang. Nah, dari Perancis siapa ya waktu itu? Napoleon Bonaparte. Betul. Di sini nggak ada portretnya karena kita nggak kasih portret untuk musuh ya. Cuma ada pahlawan-pahlawan Rusia di sini. Menarik di sini portret untuk Kutuzov, Field Marshal waktu itu. Saya yakin kalian pernah dengar nama ini. Di sini salah satu portret yang dua-duanya matanya kita bisa melihat, tapi sebenarnya mata kanan kena kebakaran atau kena dulu ya. Jadi dia biasanya pakai hitamnya di atas, dan di sini nggak ada itunya. Dan itu sangat istimewa untuk portret Kutuzov. Dan juga yang sangat menarik di galeri ini adalah semua itu 300 lebih portret dilukis oleh satu orang. Kita tadi masuk lewat sana,
Dan dari sini kita bisa melihat semua tanaman. Kalau di tengah ada tempat untuk air mancur. Sekarang kita berada di ruangan yang sangat-sangat sekali lagi istimewa karena di sini ada kolom yang dibuat dari malahit. Kalau malahit itu batu yang agak susah untuk dapatnya dan teknologi buatnya juga susah. Dan di sini kita bisa melihat beberapa vas dan kolomnya juga. Saya suka sih karena warna hijau itu warna kesukaan saya. Juga meja dan dekorasi-dekorasi di sini hijau karena pakai batu malahit. Dan ruangan ini istimewa tidak hanya malahit dan banyak dekorasi emas, tapi juga di sini pegangan pintu dulu pakai rubin yang sangat besar. Sekarang itu sampai nggak boleh masuk juga ke sana. Dan seperti museum semua, dan di sini juga kita nggak boleh pegang apa-apa ya. Sering dikasih tanda tangan ya yang dicoret, berarti nggak boleh pegang. Juga perhatikan yang seperti ini, berarti kita nggak boleh melewati jalan ini. Tidak hanya jalan, tapi juga kalau kita misalnya mau lihat sesuatu di situ, kita mau belok dan itu akan ada alarmnya. Jadi ya mewah sekali, pegangan pintu dari rubin. Di sini ada beberapa ruangan yang beda semua, ada stylenya yang beda. Misalnya ini ruangan untuk musisi ya, dan juga ada yang lebih muda, yang lebih modern juga, dan juga dari desain kita bisa melihat pada tahun apa. Kalau ini ruangan Rossi, karena Rossi memang suka semuanya klasik. Dan sekarang kita berada di ruangan yang saya sendiri sangat suka dan saya sering pengen naik ke sana untuk melihat buku-bukunya. Ini perpustakaan ya, Nikolai Kedua, dan sebelah sini ada banyak buku yang ada undang-undang Rusia juga, dan sangat-sangat banyak buku yang ditaruh di sini memang dari waktu itu, dari dulu, bukan baru-baru semua. Dan kita bisa menikmati kayunya, warna kayu di sini memang sangat bagus. Dan juga kita bisa bayangkan kalau Nikolai Kedua duduk di situ dan baca buku-buku. Mirip Hogwarts ya kayaknya ini. Dan sekarang kita sudah masuk ke ruangan yang namanya kamar tidur biru, karena di sini dindingnya dan gordennya warnanya biru. Sekali lagi di sini ada expedition sementara ya. Sekarang kita bisa melihat beberapa item dari Spanyol. Sekali lagi ada 2 kolom ya, dan dulu di sini ada kasurnya. Dan dari ruangan ini kita masuk ke satu ruangan yang sangat istimewa dan sangat warna-warni, dan di sana saya akan cerita sesuatu menarik lagi. Ayo. Dari warna, dari dekorasi, dari posisi kursi dan sofa, kita sudah bisa lihat kalau ini ruangan tidak untuk pria, untuk laki-laki ya. Jadi ini
ruangan yang namanya boudoir dibangun untuk Maria Alexandrovna, istrinya Alexander kedua. Dia berkumpul di sini dengan teman-temannya ya. Mereka chit-chat di sini dan minum kopi atau teh, menikmati berbicaranya. Dan juga di ujung sana kita bisa lihat ada pintu ya. Ini ada pintunya. Karena ini pintu rahasia sebenarnya. Karena kan anaknya kalau tidur dia nggak boleh, dia bukan nggak boleh, dia kalau mau lari-lari ke anaknya jadi terlalu cepat lewat ruangan utama, ya, jadi mereka bikin jalur khusus untuk Maria Alexandrovna bisa turun ke kamar yang ada anak-anaknya lagi tidur, dan kalau dia dengar sesuatu dia bisa langsung buka dan ada tangga rahasia. Dan sekali lagi di ruangan ini ada pegangan pakai rubin, dan rubin tidak kita ketemukannya di sini, dan juga di ruangan selanjutnya kita akan ketemu yang juga dibuat oleh batu cantik ini. Kan di sini sekali lagi tidak ada pemanas listrik atau gitu-gitu, jadi dulu mereka pakai pemanasnya seperti ini, sebelah sini. Bisa taruh kayunya di atas ya, kayak fireplace-nya, dan biar lantai yang dibuat oleh kayu nggak kena api, mereka kasih shieldnya seperti ini. Dan ini sangat istimewa. Kelihatannya biasa, tapi itu kaca rubin yang tutupin fireplace-nya dari api, dan jadi semua yang di ruangan ini aman. Itu sangat besar. Untuk dulu ini sangat besar, ini sangat istimewa, nggak ada dua-duanya kayak gini. Dan sekarang kita berada di ruangan yang sudah hampir 100% emas. Di sini dindingnya udah warna emas dan gordennya warna biru, cantik sekali. Dan seperti dulu selalu harus ada desain gorden sama kursi mirip ya, bukan harus sih, tapi kelihatannya lebih indah begitu. Dan lampu-lampu, kalau sekarang kita lihat itu lampu. Dulu setiap tempat yang sekarang ada lampu ada lilin ya, banyak sekali, dan kadang lilin itu sangat mahal, dan karena itu ya sampai dinamai ya Zlataya Gostinaya, ruangan emas. Nah, untuk lilinnya kalau misalnya orang ketemuan dan mereka butuh waktu hampir lebih dari 1 hari untuk ganti semua lilin di seluruh ruangan yang ada ketemuannya. Dan kadang orangnya bilang ketemuan ini nggak worth it ya, karena nggak worth lilin ya. Kita dalam bahasa Rusianya kita bilang не стоит свеч. Nah, artinya orang mau ketemu hanya kalau itu sangat penting, karena kalau enggak itu terlalu mahal untuk ganti lilinnya. Sampai mereka gini ya hitungnya, lilin apakah itu bisa diganti atau apakah memang itu sangat penting. Dan juga kalau ada tamu yang kurang penting datang, mereka ketemunya di luar. Tapi kalau di ruangan seperti ini mereka ganti semuanya, jadi makan waktu lama. Nah, berarti orang yang datang sangat istimewa. Kita sudah melihat ruangan emas, kita sudah melihat ruangan untuk tidur yang namanya biru. Kalau ini, coba kita tebak namanya apa ya? Ruangan apa? Kebanyakan warna putih ya, betul. Kalau ruangan tidak dikasih nama Georgievsky atau yang lain, ini dikasih nama oleh warnanya. Jadi ini benar-benar Bielý zál, ruangan putih. Tidak semua ruangan atau banyak-banyak dekorasi, kebanyakan juga ada ruangan seperti ini yang putih aja, tapi yang berharga adalah yang kita bisa melihat di ruangan seperti ini, yaitu kebanyakan lukisan, skulptur-skulptur kecil dan lainnya. Dan juga jangan lupa kalau
kita nggak bisa keliling semua museum ini, cuman sedikit ya, mungkin 1-2% dari seluruhnya, nggak sampai juga ya kayaknya, untuk lihat semuanya. Luar biasa, sekali lagi, Museum Hermitage di kota St. Petersburg. Terima kasih telah menonton video hari ini, saksikan video selanjutnya, dan jangan lupa komen, like, dan subscribe.